Al-Baqarah ayat 210. 210. Oke, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan kepada Allah, segala perkara dikembalikan. Alright. Oke, sekarang coba abang baca. Kita ambil dulu ya. Artinya ini yang saya bilang tadi, bahwa Al-Quran itu catatan kaki yang dicatatkan dari Taurat, Zabur, Injil. Sekarang kita buka Bang Matius 24 ayat 30. Oke, perhatikan, saya bacakan ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Oke? Oke. Artinya apa? Inilah yang saya bilang tadi, perkataan Yesus ini diulas kembali di dalam Al-Quran. Tetapi di sini langsung Yesus yang berkata, tetapi di Al-Quran bicara tentang hakikat, yaitu Allah. Makanya Allah itu bang bukan nama proper name. Nah sekarang kita bicara logika hari kiamat nih. Kan kalau di Islam kan mengatakan Allah itu maha besar, alam semesta ciptaannya tidak akan mampu menampung kedatangan dia, betul? Betul. Maka kalau hari kiamat yang datang adalah Allah, kira-kira masih konsisten tidak iman kamu ketika Islam? Kalau yang datang adalah Allah. Iya. Tapi kalau dalam Islam kan sebelum datangnya Allah, maka Tuhan Allah itu akan mendatangkan Dajjal dulu abangku. Enggak. Kita bahas sesuai Al-Quran dulu, ya kan? Tadi kan bicara hari kiamat, ya kan? Betul. Kita mau perbandingkan dulu nih logika kita beriman, konsistenkah iman kita atau tidak kan gitu. Nah, jadi ketika dikatakan Allah maha besar, alam semesta atau ciptaannya tidak akan mampu menerima kedatangan dia. Oke? Maka kalau Allah yang datang hari kiamat berarti datang ke dunia. Masih konsisten iman kamu kalau jadi Islam? Masih. Sementara tadi kamu bilang Allah tidak mampu, tidak mungkin datang ke dunia. Lalu sekarang pada hari kiamat Allah yang datang. Bagaimana Anda mengatakan itu konsisten? Kan abang tadi berkata bahwa kalau Allah yang datang ya aku manusia abangku. Misalnya saya, orang tua saya datang, tidak mungkin saya tidak mengakui orang tua saya. Bukan soal kedatangan yang diakui bang. Maksud saya, perhatikan ya. Tadi kan iman kamu, ya bahkan semua Islam kan mengakui nih. Allah itu kan maha pencipta, maha besar. Ya betul. Dan tidak mampu dilihat. Dan tidak akan terhampiri oleh manusia. Betul? Betul. Nah tiba-tiba di hari kiamat, Allah mau datang menghampiri manusia. Makanya pertanyaannya, masih konsisten tidak iman Islam? Tidak. Tidak toh? Itu yang satu. Nah mari kita balik ke Kristen. Konsisten nggak Tuhan Kristen ini? Perhatikan. Ketika di dalam Matius 24 ayat 30 dikatakan anak manusia. Maka ketika firman Allah itu jadi manusia dan dia datang ke dunia, itu sangat konsisten bang, logis. Sangat logis. Dan kemudian mari kita lanjutkan kepada penghakiman dan pengadilan. Kamu pasti Islam pasti setuju toh bahwa pada hari kiamat ada penghakiman toh? Betul. Sekarang abangku ajak dulu bertamasyah, berimajinasi ke ruang pengadilan. Abang tahu kan ruang pengadilan? Oke. Baik. Di ruang pengadilan ada hakim, ada tersangka, betul? Betul. Nah kalau tadi iman Islam mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat, bahkan dunia tidak mampu menampung kedatangan dia, kira-kira masih bisa berlanjut nggak pengadilan itu kalau Allah yang menghakimi kau? Tidak. Tidak. Tetapi mari kita lihat lagi ke Kristen. Ketika ada penghakiman pengadilan itu, tetapi yang menghakimi kita adalah Yesus Kristus. Sebagai serupa manusia dia datang ke dunia. Maka sangat konsisten bang, kita bisa berhadapan-hadapan, betul? Betul. Itulah yang membuat saya katakan bang, bahwa iman Kristen itu tidak sekedar iman buta, tetapi imannya selaras sejalan dengan akal sehat. Iya, betul. Oke, masuk logika bang. Masuk itu bang, makanya saya bilang tadi,
Saya pun orang Kristen, kalau saya ibaratnya sama ke orang Islam, Tuhan saya hanya menyebutkan, menyeru-nyeru nama, tetapi tidak pernah menyatakan diri. Wah, ini sudah kacau. Makanya saya bilang tadi, kekonsistenan iman Kristen itu bang, selalu dia tetap konsisten, tak pernah berubah. Makanya saya kasih contoh tadi. Kenapa dikatakan bahwa Allah Maha Besar tidak mampu menampung? Itu karena sama begini bang. Saya kasih contoh. Anggaplah saya ini adalah Tuhan atau pencipta, oke? Anggaplah handphone ini yang di depan mata abang itu. Inilah alam semesta yang saya ciptakan, oke? Oke. Nah, kira-kira saya bisa masuk nggak ke handphone itu? Tidak bisa. Karena saya lebih besar, betul? Betul. Tetapi yang masuk ke handphone ini saya buat apa? Ilmu. Gambar rupa saya. Yes. Baru tersampaikan, baru Abang Jan bisa mengenal Raja Debat. Alright. Karena kalau saya masuk ke handphone nggak mungkin. 4 bulan ini mempelajari Alkitab dan ada 2 ayat Alkitab yang membuat hati saya itu bergetar, Bang. Apa itu, Bang? Yang pertama 1 Korintus 3:16, dia mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Itu buat jiwa ini bergetar. Betul. Itulah yang kedua, ada ayat sebentar yang Bang, satu-satu dulu kita bahas yang kau sampaikan tadi Bang. Itulah Bang yang dimaksud tadi, ya. Manusia menilai apa yang dia lihat. Tetapi Tuhan menilai apa yang tidak mampu dilihat manusia. Makanya di situ bicara tentang rohani, Bang. Bukan casing. Itu loh. Artinya tidak ada yang bisa tersembunyi. Oke, ayat mana lagi, Bang? Mazmur 7:31, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Yes. Makanya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Alright. Nah, kemudian abangku, orang Islam sering bertanya ini, masa Tuhanmu mati? Betul? Betul. Bayangkan abangku, terjawab tadi, karena begitu besar kasih Allah. Oke? Mari kita bandingkan kepada kita manusia. Kita saja bang manusia mampu mempertaruhkan nyawa demi anak. Itu manusia loh, betul? Betul. Apalagi Tuhan. Apakah Tuhan tidak mampu melakukan itu? Pasti mampu dong. Karena dia adalah maha kasih. Sedangkan kita hanya kasih-kasih begitu aja mampu mengorbankan jiwa dan raga, betul? Betul. Jadi orang tidak melihat ke dalam tentang kasih itu. Dan kemudian ketika dia mati menunjukkan betapa besarnya kasihnya. Dan kemudian ketika dia bangkit menunjukkan, hei, saya bukan hanya manusia, tetapi saya bisa menaklukkan kematian. Makanya dia bangkit. Lagi-lagi di sana ada poin-poin yang ingin disampaikan kepada umat manusia. Ketika dia mati dia bangkit menunjukkan bahwa dia bisa menaklukkan kematian itu. Dan kemudian di situ ada keadilan. Abang tahu keadilannya di mana? Tidak tahu, Bang. Keadilannya adalah sebelum firman Allah jadi manusia, kan sudah banyak manusia yang mati, betul? Maka mustahil yang sudah mati bisa mendengarkan firman yang disampaikan Yesus, betul? Betul. Tetapi ketika dia mati, dia turun ke dalam kerajaan maut, ke dunia orang mati. Di dalam dunia orang mati pun dia beritakan bahwa dialah juru selamat itu. Keadilan pun terjawab. Oke. Semuanya masuk di logika saya, akhirnya hati saya puas mendengarkan kebenaran kan. Amin. Jadi saya masuk ke sini hanya untuk meluruskan pandangan, meneguhkan hati saya agar lebih kuat lagi dalam melihat mana yang benar, mana yang salah. Betul Abang. Bahkan tahu nggak Bang, ini saya sharing sama Abang ya. Dulu kan Bang, waktu saya pelajari Al-Quran dengan Bible, ini kita masuk kepada pengajarannya dulu ya. Jadi waktu dalam Bible ini kan saya pelajari,
kan ada di sana dikatakan, ini juga sangat logis. Orang sakit membutuhkan tabib. Ini kan logika yang sangat kuat toh. Karena orang sakit pasti butuh dokter, berarti butuh penyembuhan toh. Nah, lalu kata Yesus, orang sakit yang membutuhkan tabib, aku datang ke dunia untuk orang berdosa agar mereka bertaubat. Logis sekali. Lalu ketika saya pelajari Al-Quran, Bang, ini kan kita buat perbandingan nih. Saya bacalah, Bang, di dalam Maryam 83. Inilah salah satu yang bikin saya itu gagal jadi Islam. Apa katanya di sana? Allah mengutus setan-setan kepada orang berdosa agar orang berdosa itu sungguh-sungguh berbuat maksiat. Berarti secara logisnya orang sakit tidak butuh dokter tapi suntik mati. Betul. Makanya gagal kemarin. Oh, ini udah nggak betul ini. Gitu. Saudara Bang, saya sudah bilang dari SD, dari SMP, SMA, bahkan sampai di detik saya kerja ini, saya agama Islam saya kuat, tapi ketika saya membaca Alkitab, ketika saya mendengar lagu rohani, ketika saya mendengar pendeta berkhutbah, itu hati saya itu bergetar, Abangku. Bergetar. Dan makanya saya beranikan diri untuk masuk ke lab Abang untuk bertanya sesungguhnya pertanyaan yang masih menjanggal di otak saya, dan Abang menjawab itu dengan logika, dan itu membuat hati saya puas, Abangku. Amin, amin. Mungkin itu aja, Abangku ya. Terima kasih udah ngasih petunjuk ya. Oke, siap Bang Jan. Nanti kira-kira ketika hatimu sudah mantap, ya kan, pelajari dulu Alkitab, pelajarin. Karena mempelajari Alkitab itu enak, Bang. Makanya di sana kan ada perikopnya, ada runutan ceritanya, itu loh. Ini Jadi semua sampai tuntas gitu loh. netes ini air mata ini. Amin ya. Itu artinya kamu dijamah Roh Kudus. Artinya kamu adalah yang terpilih. Itu. Karena banyak juga, Bang, orang kebenaran itu tersampaikan ke dalam pikirannya, tetapi itu terhalang oleh kebebalannya. Makanya apa kata Yesus? Ketika engkau telah sampaikan kebenaran itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan mereka bebal, kebaskanlah debu di kakimu, tinggalkanlah mereka. Artinya apa? Disitulah dikasih tahu manusia itu punya kesempatan, punya waktu. Jadi kesempatan itu jangan diabaikan. Nah itu. Betul, Abangku. Oke Bang Jan, semoga Abang tetap kuat, belajar terus. Amin. Ya. Amin. Supaya Abang betul-betul berada di posisi yang terang. Ya, secepat mungkin. Gitu. Secepat mungkin saya akan. Oke, siap Bang Jan, siap. Terima kasih Abangku, terima kasih juga penonton-penonton sudah menjawab pertanyaan ini dengan logika, dengan akal sehat. Semoga diberkati sama Tuhan ya. Amin, amin. Oke, terima kasih Abangku, saya izin turun ya. Siap, siap Bang Jan. Oke, siap. Salam. Salam, salam. Oke. Siapa lagi mau bertanya? Silakan. Simple kok, kita sharing. Makanya ingat bahwa bukan kita menambah-nambah, bukan kita mengarang-arang. Tetapi kebenaran sebenar-benarnya dalam Kristen itu memang iman itu selaras sejalan dengan akal sehat. Enggak pernah iman Kristen berdiri sendiri tanpa akal. Dan tidak bisa berdiri sendiri dengan akal tanpa iman. Dia harus selaras sejalan dia. Sinkron dia. Ibarat batin dan johir. Kalau sudah batin dan johir menyatu, makanya imbanglah itu. Sejalanlah dia. Tegak luruslah dia itu berdiri. Gitu loh. Ya. Kalau seeking ini, ya maklumlah kita seeking. Makanya kita berharap seeking ini, tinggalkanlah king perdukunanmu, tinggalkanlah batu-batu kodam-kodammu. Nggak ada gunanya itu Bang King. Gitu loh. Kesempatan itu Bang King selalu datang, tetapi jangan sia-siakan. Karena gini, kan kita bicara tentang hidup, tentang umur. Kita kan nggak tahu apa yang kita jalanin sampai hari ini. Kita tahu apa yang sudah terjadi. Tetapi 1 menit kemudian, 2 menit kemudian, setengah jam kemudian, 1 jam kemudian, atau 1 hari kemudian, atau 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, gak ada yang tahu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Jangan keraskan hatimu, King. Ya. Jangan kau hanya karena donat sehingga kau menggila. Jangan. Ya.
Karena saya sudah bilang, saya juga teman-teman, bukan ibaratnya saya itu langsung fanatik iman, enggak. Udah saya bilang, saya dulu sempat pengen kok, pengen sekali masuk ke sana, tapi saya pelajari Belum bagaimana lahir. tentang ketuhanannya gitu. Iya, salam Bang Asir. Islam Kristen Bang Asir. Saya Kristen tapi saya paham, ya dikit-dikit lah paham Islam lah. Gini Dikit-dikit Bang, saya mau Islam. nanya nih Bang, saya mau nanya ya. Di surah Yasin 13-14 itu siapa sih yang diutus? Karena Mufasir aja nggak bingung jawabnya itu. Oh, Karena di Al-A'raf 59 ya saya lupa itu Quran menjelaskan secara terperinci. Cuma saya bingung, kok itu nggak ada siapa namanya ya? nggak ada Bang. Jadi kalau ditanya itu siapa, itu ada sebenarnya di tafsir. Di tafsirnya mereka pun Nah, bahwa itu adalah Paulus, Simeon, itu. oh gitu. Dan Ya di situ tapi nanti Bang, di dalam kitab mereka itu tentang surah Yasin 13-14 itu, di situ nanti dijelaskan bahwa dia adalah yang dari Antioquia. Itu diambil dari kisah para rasul itu, ah, dari Antioquia. Nah, itu yang saya bilang tadi, ya. Bahkan di dalam kitab yang menjelaskan tentang surat Yasin ayat 14 itu yang mengutus itu Bang bukan dikatakan Rasul yang diutus Allah, bukan. Tetapi di sana nanti ada dikatakan Isa mengutus 3 Rasul itu. iya Nah, betul. padahal kan rumus Islam yang punya kewajiban atau punya hak mengutus Rasul adalah Allah, toh. Iya betul. Berarti kalau Isa yang mengutus 3 Rasul ini, berarti Isa adalah Allah, toh. Betul. Selesai. Begitu. Terus Cuma juga abangku, apa satu lagi tuh di Al-Ankabut 27. Saya bingung itu, kenapa Ismail nggak ada nama di situ? nggak Itu ada. kan itu kan jalur kenabian dan jalur kitab ya, kalau saya nggak salah. Betul, betul. Nah, kenapa Ya, Ismail nggak ada? Ya, Ismail kan anak Ibrahim. betul. Nah, kan itu Bang yang saya bilang tadi di dalam surah Yunus 94. Hmm. Ya. Jadi Al-Qur'an ini sebenarnya yang bisa menjawab itu atau yang bisa melengkapi isi Quran itu hanya orang Kristen atau pendeta. Kenapa? Karena 94% Al-Quran itu catatan kaki yang dicatat dari Taurat, Zabur, Injil. Makanya di sana kan tidak tuntas. Ya toh, tidak tuntas itu. Makanya dalam surah Yunus 94 itu sangat jelas dikatakan, wahai Muhammad, jika engkau ragu tentang Al-Quran yang Ya. kami turunkan, Hmm. bertanyalah kepada orang-orang yang membaca. Nah, itu, yang membaca kitab sebelum Quran. Nah, kalau di zaman Rasulullah yang membaca itu siapa? Maka narasumber daripada Rasulullah di zaman dia adalah Waraka bin Nopal, seorang pendeta. Hmm. Makanya Rasulullah itu nggak pernah bikin tafsir, nggak pernah nafsir-nafsir dia Bang. Hmm. Karena apa? Dia langsung dapat jawaban itu tanpa menduga-duga, menebak-nebak, menerka-nerka. Karena tafsir itu kan menafsir, menduga. Itu arti tafsir. Menebak-nebak dia. Nah, tetapi ketika Rasulullah di zamannya, dia nggak tahu. Contoh yang saya bilang tadi, An-Nisa 157. Itu kan bicara penyalipan. Betul. Sama Nah, di ini juga Bang, Al-Maidah 33 Bang. Tuh kalau saya tanya mereka, siapa yang disalibkan di situ? Mereka juga bingung jawabnya tuh. Ya bingung lah. Karena sesuai rukun iman Bang. Rukun iman itu salah satunya adalah wajib mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, artinya mereka kan mengimani tanpa membaca. Makanya nggak tahu kronologinya. Nah, sedangkan orang Kristen membaca dan mengimani. Makanya Allah bersabda di dalam surah Yunus 94, bertanyalah kepada orang yang membaca. Itu loh. Tapi nggak itu benar Bang, saya cari juga tuh Al-Maidah 33 itu siapa yang disalib di situ kan ada tuh penyalipan kan. Ada yang Betul. apa? Nah, pertanyaan saya baginda Rasulullah kan banyak yang nggak suka toh. Nah, pertanyaan siapa tuh yang sudah disalibkan di situ tuh? Nah, itu nggak saya juga bingung tuh. Siapa yang Iya. disalibkan di situ? Nggak akan terjawab Bang kalau kamu cari dari Al-Quran. Yang bisa menjawab itu, karena kalau kita bicara penyalipan, berarti jangan lupa, bicara penyalipan atau bicara tentang Isa atau bicara tentang Yesus, berarti kan bicara kitab Injil toh.
Ya, taruh katakan nggak, ini nggak ada urusan Injil lah, katakan lah ya. Cuma Nggak pertanyaan, bisa. Kalau nggak terjawab. pertanyaan saya, siapa yang disalibkan di situ? Itu aja. Nggak akan Cuma terjawab, Bang. Nggak akan terjawab. Kan udah saya bilang, itu catatan kaki. Tahu kan catatan kaki berarti kan nggak sempurna dicatatkan semua, toh? iya sih. Makanya saya bilang tadi, rahasianya adalah ketika bicara Isa atau bicara Yesus atau bicara penyaliban, berarti bicara tentang kitab Injil. Nah, kalau mau tahu kelengkapannya ya baca kitab Injil, selesai. Tapi kalau enggak kau baca kitab Injil sampai tumbuh tanduk di kepala kita, ya orang Islam nggak akan bisa jawab itu, karena nggak ada di Al-Quran. Nah, satu lagi Bang, saya mau nanya Bang. Itu kalau di Quran kan Nabi Isa itu kan manusia yang suci ya. Ada nggak manusia lain di Quran yang suci gitu? Pertanyaan saya itu. Nggak ada. Kalau di Quran manusia suci cuma satu, yaitu Isa. Isa. Ya. Tetapi kalau di hadis ada dua, yaitu Isa dan Siti Maryam. Gitu ya. Kalau di hadis, gitu. Iya sih, itu yang masih saya agak bingung juga sih ya. Saya cari-cari buku-buku referensi juga nggak pernah dapet juga sih. Sebenarnya sudah banyak sih Bang buku-buku itu. Kayak siapa kan ada itu dia cari ada dapat juga dia si RK, dapat dia buku tuh buku-buku kitab-kitab Islam itu. Banyak. Kalau sekarang sih Makanya gampang Bang. Kalau saya kan dulu kan cari kebenaran Bang. Jadi kalau dulu kan orang semua ajaran kan bilang masuk surga tuh. betul. Nah, saya cari tuh kebenaran yang benar mana gitu kan. Jangan kan nggak lucu kan, begitu saya mati masuk neraka, saya nggak mau juga lah. Itu memang fatal itu. Maryam 71 itu fatal. Enggak, maksud saya semua ajaran kan bilang masuk surga. Ya saya harus cari lah, masa dari semua benar ini nggak ada yang paling benar gitu. Iya benar, tapi kan kalau kita kusebutkan tadi Maryam 71 itu kan kepastian, nggak bisa ditawar-tawar. Nah artinya Pertanyaannya kapan exitnya dari situ? Itu pertanyaannya. nah, itu dia. Iya tuh, kapan exitnya Maryam 71 itu? Oke, taruhlah masuk ya. Terus kapan exitnya? Ukurannya apa? Tapi kalau ayat 71 itu Bang, contoh seperti si King, nanti dia bilang, baca ayat 72-nya katanya. Nah, di ayat 72-nya memang iya, di sana ada yang masuk surga, orang bertakwa. Tapi dia akan terjebak. Kenapa? Mari kita cari tahu dalam Al-Quran siapakah yang dimaksud golongan yang bertakwa. Kita baca Al-Maidah 46. Apa dalam Al-Maidah 46? Orang yang mengimani atau percaya kepada Taurat, Injil, cahaya kebenaran, itulah orang-orang bertakwa. Selesai. Makanya si King kemarin ngamuk dia, oh jangan lompat ya, kita kan bicara bertakwa. Belum lagi kita bicara tentang beriman. Lalu kalau kita baca beriman, siapakah orang-orang beriman di dalam Al-Quran? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Nggak ada orang Islam di situ. Nggak ada.